Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita pada hari ini bertemu kembali dengan channel Pena Guru PAI. Dan kita pada hari ini akan belajar memahami makna Asmaul Husna As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi, yang merupakan materi mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti kelas 6 semester 1. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberi kemudahan dalam pemahaman dan ilmu yang kita pelajari menjadi berkah dan bermanfaat. Mari kita tundukkan kepala kita dan angkat kedua tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak-anak sekalian, sebelum kita mempelajari satu persatu Asmaul Husna yang akan kita bahas pada kali ini, Bapak akan mengingatkan kembali tentang apa itu Asmaul Husna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 180, dan ini merupakan dalil tentang Asmaul Husna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wadarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayuzawna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Kelak mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Ayat ini anak-anak menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memang memiliki Asmaul Husna, memiliki nama-nama yang indah, yang penuh dengan kesempurnaan, dan Allah mengajarkan kepada kita untuk menggunakan Asmaul Husna itu dalam setiap doa yang kita panjatkan, dalam setiap doa yang kita mohonkan. Asmaul Husna yang merupakan bahasa Arab artinya adalah kumpulan nama-nama Allah yang baik dan indah. Jumlahnya ada 99. Asmaul Husna adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya makhluk tidak boleh menggunakan nama dari Asmaul Husna itu. Kemudian semua nama Asmaul Husna anak-anak diambil dari Al-Quran. Asmaul Husna sebaiknya digunakan dalam doa sesuai dengan doa yang kita panjatkan. Kita memiliki masalah, ya, maka kita ucapkan ya Muqtadir, ya Qahar, Allah yang Maha Kuasa. Kemudian juga boleh menggunakan ya Rahman, ya Rahim, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita memohon ampunan, maka ucapkan ya Ghaffar. Kita ingin keselamatan, maka ucapkan ya Salam. Kita ingin kesembuhan, maka ucapkan ya Syafi'. Ya. Kita ingin bersyukur, maka kita ucapkan ya Syakur. Maka menghafal 99 Asmaul Husna itu menjadi sangat penting agar kita dapat tepat mengucapkan Asmaul Husna sesuai dengan keinginan dan doa kita. Kita masuk kepada pembahasan Asmaul Husna yang pertama, yaitu As-Samad. Dalil naqlinya surah Al-Ikhlas ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. As-Samad artinya adalah Maha tempat meminta, Maha tempat bergantung, Maha tempat bersandar. Manusia adalah makhluk yang memiliki banyak kebutuhan, keinginan, dan harapan. Selain itu, manusia juga dalam hidup tidak akan lepas dari masalah, ya, dari kegelisahan, bahkan dari ketakutan. Apabila anak-anak, manusia, kita ada keinginan, ada kebutuhan, ada harapan, ada masalah, ada kegelisahan, maka
mintalah hanya kepada Allah, karena dialah zat yang maha as-samad, dialah zat yang maha pemberi al-wahhab, dialah zat yang maha perkasa dan maha kuasa. Karena meminta kepada selain Allah pasti akan membuat kita kecewa, karena makhluk banyak memiliki kelemahan dan kekurangan. Jadi jika kita ingin memiliki sandaran, jangan kepada makhluk, apalagi kepada manusia. Karena manusia pasti akan menemui ajalnya, manusia pasti akan memiliki kematian. Allah lah tempat kita bergantung. Dialah yang kekal, dialah yang maha perkasa dan kuasa. Pesan pokok Asmaul Husna dari As-Samad yang kita pelajari, rajinlah beribadah kepada Allah, selalu berdoa kepada Allah, dan memperbanyak amal kebaikan. Dengan kita rajin beribadah kepada Allah, melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya, insya Allah setiap keinginan kita, setiap kebutuhan kita akan dipenuhi oleh Allah SWT. Asmaul Husna yang kedua yaitu Al-Muqtadir. Dalil naqlinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabu bi ayatina kulliha fa akhadnahum akhda azizim muqtadir. Yang artinya, mereka mendustakan mukjizat-mukjizat kami semuanya, maka kami azab mereka dengan azab yang maha perkasa, maha kuasa. Quran Surah Al-Qamar ayat 42. Al-Muqtadir artinya yang maha berkuasa. Allah menguasai alam semesta. Ialah menciptakan langit, bumi, dan yang ada di antara keduanya. Semua yang ada di alam semesta tunduk kepada Allah dan bertasbih dengan caranya masing-masing. Bapak beri contoh anak-anak, matahari yang begitu besar, bahkan berkali-kali lipat lebih besar daripada bumi yang kita tinggali ini. Kalian perhatikan, matahari terbit dari timur, terbenam di barat, terbit tepat waktu, terbenam tepat waktu. Tidak pernah sekalipun kita melihat matahari terbit terlambat, atau dia terbit dari utara atau dari selatan. Tidak pernah sekalipun. Ketepatan matahari terbit, semuanya itu karena tunduknya matahari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menetapkan takdir. Jika matahari makhluk yang begitu besar, begitu hebat, memiliki cahaya jutaan derajat Celcius, tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manusia, makhluk yang begitu kecil, lemah, penuh kekurangan, harusnya lebih tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah untuk menciptakan yang tidak ada, apalagi menciptakan yang ada, apalagi hanya menghidupkan yang pernah ada, mudah bagi Allah. Orang-orang zaman dahulu ketika diajak untuk menyembah Allah oleh para nabi dan para rasul, mereka seringkali menjawab, tidak percaya dengan Tuhanmu, apalagi dengan alam barzah, kehidupan setelah kematian. Bagaimana dia akan menghidupkan kami yang sudah mati? Bagaimana dia akan mengumpulkan tulang-tulang kami yang sudah berserakan? Anak-anak sekalian, palam ulang, Allah mampu menciptakan yang tidak ada, menciptakan yang ada, apalagi hanya menghidupkan sesuatu yang pernah ada. Itu mudah bagi Allah SWT. Kemudian anak-anak, tidak ada yang terjadi kebetulan di muka bumi ini, semuanya karena izin dan takdir Allah SWT. Pesan pokok Asmaul Husna Al-Muqtadir, karena Allah adalah zat Al-Muqtadir yang maha berkuasa, mari kita selalu mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya, serta menjauhi sikap sombong dan ujub, merasa diri paling hebat, karena kesombongan dan keagungan adalah selendang dan pakaian Allah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat murka kepada makhluk yang memakai salah satunya. Asmaul Husna yang ketiga yang kita pelajari adalah Al-Muqaddim. Dalil naqlinya Bismillahirrahmanirrahim. Qala la taqtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Janganlah kamu bertengkar di hadapanku.
padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Quran surah Qaf ayat 28. Ayat ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala zat yang sudah ada lebih dahulu. Al-Muqaddim artinya yang maha mendahului. Allah sebagai Khalik, pencipta alam semesta dan isinya, mendahului semua makhluk. Sama dengan teori dalam kehidupan, ketika ada sebuah meja, kursi yang kita lihat, maka Bapak bisa pastikan yang lebih dahulu adalah pencipta meja dan kursi. Para tukang kayu yang membentuk kursi dan meja itu. Karena sebelumnya, awalnya, itu bukan kursi, itu bukan meja, pasti itu kayu. Dibuat oleh tukang kayu menjadi meja dan kursi. Jadi sesuatu ciptaan pasti didahului oleh penciptanya itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha mencipta sebagai Khalik lebih dahulu dibandingkan makhluk-makhluk. Semua makhluk ada permulaan, tetapi Allah tidak ada permulaan. Dan kita diajarkan oleh Rasulullah, ya, tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil khaliq, yang artinya Allah mendidik kita, Rasulullah mengajari kita, renungkanlah ciptaan Allah dan janganlah kalian merenungkan tentang pencipta, karena otak kita tidak akan pernah mampu kalau dipaksa untuk merenungkan zat Allah Subhanahu wa taala. Pesan pokok Asmaul Husna Al-Muqaddim, ya, rajin-rajinlah mempelajari Al-Quran, karena di dalamnya banyak penjelasan tentang Allah Subhanahu wa taala. Meneliti ciptaan Allah dan berbuat baiklah kepada orang tua, karena dialah, ya, yang menjadikan sebab keberadaan kita di dunia ini. Jaga orang tua, berbakti kepada orang tua, sayangi mereka, dan selagi mereka ada, ya, maka berbaktilah, ya, dengan sebaik-baik. Nah, sekali lagi, keberadaan kita adalah karena mereka. Asmaul Husna yang terakhir yang kita pelajari adalah Al-Baqi. Dalil naklinya, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi akan binasa, tetapi zat Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap. Al-Baqi artinya yang maha kekal. Semua makhluk akan mengalami kematian dan kehancuran. Tidak dengan Allah yang memiliki sifat Al-Baqi. Manusia akan mati, hewan akan mati, tumbuhan akan layu, jin mati, iblis mati, setan mati, bahkan para malaikat pun akan mati. Ya. Allah yang mengatur permulaan dan akhir dari seluruh alam semesta. Allah lah zat yang akan kekal selamanya. Apa pesan pokok yang dapat kita ambil dari mempelajari Al-Baqi? Mari kita memperbanyak amal baik selama hidup, ikhlas dalam beramal, dan jangan mudah berputus asa dari rahmat Allah. Karena Allah adalah zat yang maha kekal, Dia mendengar dan melihat serta mengawasi kita. Yakinlah, setiap amal perbuatan baik kita, setiap ibadah kita, setiap kebaikan kita yang sekecil apapun, Allah melihatnya dan mencatatnya sebagai amal baik. Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini tentang Asmaul Husna. Semoga dapat dipahami, bermanfaat, serta yang paling penting dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup perjumpaan ini dengan membaca doa penutup majelis. Sampai jumpa di video berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.